Perseteruan antara Denny Sumargo dengan mantan manajernya Ditya Andrista kini memasuki babak baru. Usai dilaporkan ke Polda Metro Jaya 29 September 2021 kemarin, 19 Oktober 2021, mantan atlet basket nasional sekaligus aktor itu menyambangi panggilan pertama ke Polda Metro Jaya. Dimintai keterangan dan diberi 18 pertanyaan, Denny Sumargo juga diketahui membawa serangkaian bukti transaksi serta kronologi peristiwa yang menyeret namanya. Sebaliknya, dari pihak mantan manajer Ditya Andrista justru membantah semua tudingan dari pihak Densu. Secara tegas dalam konferensi persnya yang digelar 5 Oktober lalu, kuasa hukum Ditya menepi semua yang dikatakan Denny dan juga kuasa hukumnya. Benarkah sejatinya pihak Ditya sudah siap jika suatu saat akan berurusan dengan hukum? Ya, ada 18 pertanyaan yang disampaikan penyidik yang pada prinsipnya menceritakan modusnya, ya, modus terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh terlapor. Kita duga dilakukan itu 263 pemalsuan suratnya dan 372 penggelapan. Ya. 378-nya nggak ada ya? 378 di bela. Press conference yang dilakukan oleh saudara Denny Sumargo dan tim kuasa hukumnya, saya menanggapi poin-poin yang disampaikan terdahulu terkait dengan laporan saudara Denny Sumargo ke Polda Metro Jaya atas dugaan tindak pidana yang diatur dalam pasal 372 Junto 263 dengan terlapor saudara Ditya bahwa kita akan siap membuktikan bahwa apa yang disangkakan dan dilaporkan oleh saudara Denny Sumargo dan tim kuasa hukumnya itu tidak sepenuhnya benar. Bicara soal kerugian yang dituding pihak Denny Sumargo lebih dari 700 juta rupiah, justru sang mantan manajer pun memutarbalikkan fakta. Bak bola api panas yang terus bergulir, silang versi pun kian terjadi, saling lempar tuduhan satu sama lain. Tiba-tiba, pihak Ditya menuding Denny Sumargo lah yang sudah bertahun-tahun tidak membayar honor atas pembagian keuntungan talent. Bahkan, ia menyebut nominal dengan total 1,7 miliar rupiah. Lantas, bagaimana pihak Denny Sumargo menanggapi tuduhan balik yang dilemparkan mantan manajernya? Terkait dengan kerugian yang dimaksud oleh Denny Sumargo, sebelumnya disampaikan ada kurang lebih 700 juta. Padahal fakta seaslinya bahwa klien kami atas nama Ditya Andrista adalah manajer yang sudah diakui juga oleh Denny Sumargo. Sudah 10 tahun berkenalan. Mungkin disampaikan 4 tahun atau 5 tahun sudah menjadi manajer Denny Sumargo. Dan kami mencatat sejak tahun 2018 hingga tahun 2021, Agustus 2021, ada banyak kewajiban Denny Sumargo yang belum diselesaikan kepada klien kami. Kalau kita total kemarin itu besarannya 1,7 miliar. 1.746.425.425 rupiah. Itu terhitung dari tahun 2018. Ada 1,7 miliar ya, betul. Selama 5 tahun ya, 4 tahun 5 tahun belum terbayarkan. Itu kan nggak mungkin orang kerja nggak dibayar. Kemudian kalau misalnya memang ada yang merasa dirugikan dari pihaknya dia, harusnya saya dilaporkan supaya saya kembalikan kerugian dia dong. Cara itu kan tuduhan. Kalau dia memang punya bukti yang kuat, ya laporkan lah. Ya kita udah siap laporkan secara hukum.
Belum usai berurusan dengan Denny Sumargo, Ditya lagi-lagi harus menghadapi tuduhan berbeda. Ya, kali ini sang mantan manajer juga dihadapkan tuduhan salah satu mantan talentnya yang bernama Bella yang diduga menjadi salah satu korban. Diduga Bella bergabung atas nama manajemen Densu. Namun siapa sangka, rupanya Bella merasakan kejanggalan serupa. Mengaku rugi hingga Rp181.200.000. Alhasil, laporan berbeda dilayangkan pihak Bella melalui kuasa hukum Denny Sumargo. Akankah kali ini terduga yang merupakan mantan manajer kembali menepis tudingan tersebut? Ini juga salah satu saksi di kasusnya Mas Densu. Ya. Tapi prinsipnya dia juga bikin laporan LP juga. Ya sudah dilaporkan kemarin, kita sudah buat LP. Ya. Sekaligus sebagai saksi juga di kasus ini. Tapi dia juga melaporkan tersendiri. Ini korban dari terlapor. Berbeda memang ada pasal satu berbeda. Ini ada 378-nya dan penggelapannya. Kita akan memikirkan dan kita akan berunding. Ada hal-hal apa yang bisa kami laporkan dan apa upaya hukum lain yang akan kita lakukan terhadap Denny Sumargo dan talent-talent yang lain. Ini kita akan pikirkan. Memang, bicara soal masalah keuangan, Denny Sumargo pun sempat berniat untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Namun sayang, menurut pihak Denny dan juga kuasa hukumnya, Ditya justru menolak cara tersebut dengan memblokir akses komunikasi telepon genggamnya. Alhasil, mau tidak mau, Densu memilih jalur hukum agar polemik dugaan penipuan bisa segera terselesaikan. Benarkah Densu sempat bertemu dengan kuasa hukum mantan manajernya? Masalah seperti ini sebenarnya nggak perlu sampai ke polisi kalau bisa diselesaikan dengan kekeluargaan. Dari awal kan saya berusaha untuk ke situ, tapi digorengnya malah ke arah yang lain. Terakhir pada saat akses saya diblok, berarti kan sudah tidak ada keinginan berkomunikasi. Terus dari preskonnya dia juga saya sudah nonton, saya tidak mau mengenal lagi nama Denny Sumargo. Terakhir saya akan bertemu, tetapi saya dapat informasi dari klien saya ada pertemuan dengan media dari pihak Denny Sumargo. Oh, kalau kayak begini berarti kita memang ya saya sayangkan lah. Saya sangat sayangkan karena saya juga sudah membina hubungan dengan baik dengan kuasa hukum.